Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimatul Zahra. Di sini saya akan menjelaskan strategi pembelajaran pada konsep. Jadi, pembelajaran pada konsep adalah ilustrasi grafis konkret yang mengidentifikasi bagaimana sebuah konsep tunggal dihubungkan ke konsep-konsep lain pada kategori yang sama. Pembelajaran pada konsep adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk guru membantu siswa mengorganisasi materi pembelajaran dengan menyusun ke dalam bentuk konsep-konsep yang saling berhubungan. Dalam pembelajaran pada konsep akan membantu siswa menguatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari. Peta konsep memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama network tree, pohon jaringan. Peta konsep pohon jaringan ialah peta konsep yang ide-ide pokok suatu konsep terbuat dalam suatu persegi 4, sedangkan beberapa kata lain ditulis dalam garis-garis berhubungan. Garis-garis terhubung pada peta konsep menunjukkan hubungan pada ide-ide itu. Yang kedua, ada rantai kejadian. Peta konsep rantai kejadian merupakan peta konsep yang dapat digunakan untuk menunjukkan suatu urutan kejadian, langkah-langkah dalam sebuah prosedur atau suatu tahapan dalam suatu proses. Seperti halnya dapat digunakan dalam melakukan suatu eksperimen dalam membuat rantai kejadian. Yang ketiga ialah peta konsep siklus. Peta konsep siklus adalah peta konsep yang di dalamnya memuat kerangkaian kejadian yang tidak menghasilkan suatu hasil atau final. Kejadian terakhir pada rantai tersebut menghubungkan kembali pada kejadian awal. Selanjutnya itu ada peta konsep laba-laba. Peta konsep laba-laba merupakan peta konsep yang biasanya digunakan untuk curahan pendapat. Dalam melakukan curahan pendapat, ide-ide berasal dari suatu ide yang sentral sehingga dapat memperoleh beberapa ide yang bercampur aduk. Banyak ide-ide yang tumbuh dan berkaitan dengan ide sentral, namun belum tentu ide-ide tersebut berhubungan antara ide satu dengan ide yang lain. Peta konsep laba-laba cocok digunakan untuk memvisualisasikan konsep yang tidak menurut hierarki, kategori yang tidak paralel, dan hasil curahan pendapat. Adapun beberapa langkah-langkah dalam membuat peta konsep. Yang pertama, mengidentifikasi ide pokok ataupun prinsip yang melindungi sejumlah konsep, yang melingkupi sejumlah konsep. Yang kedua, mengidentifikasi ide-ide atau konsep-konsep sekunder yang menunjukkan ide utama. Yang ketiga, menempatkan ide utama di tengah atau di puncak peta konsep. Yang keempat, memperolehkan ide sekunder sekeliling ide utama yang secara visual menunjukkan hubungan ide-ide tersebut dengan ide utama. Peta konsep memiliki tujuan strategi. Adapun tujuan strategi peta konsep, yang pertama ialah menyelidiki pengetahuan siswa. Belajar bermakna memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dari siswa buat menghubungkan pengetahuan baru dengan konsep-konsep relevan yang sudah mereka miliki. Yang kedua ialah mempelajari cara belajar. Belajar bermakna dapat terjalin apabila pembuatan peta konsep timbul dari kemauan siswa menguasai isi pembelajaran dari siswa, bukan untuk memenuhi kemauan guru. Yang ketiga, menampilkan hubungan antara ide-ide siswa serta membantu menguasai lebih baik apa yang telah dipelajari. Yang keempat, agar peserta didik lebih terampil dalam menggali pengetahuan awal yang telah dimiliki dan mendapat pengetahuan baru yang sesuai dengan pengalaman pembelajaran. Dalam peta konsep, strategi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan peta konsep ialah strategi peta konsep memiliki kelebihan, yaitu dapat mengemukakan pendapat secara bebas,
Catatan menjadi singkat, mudah dipahami, dan mudah diingat. Catatan menjadi unik dan enak dilihat. Sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan pensil warna yang banyak dan membutuhkan biaya banyak dan menghabiskan lembaran buku. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.